warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Izin Pak Ali. bertanya, dosen. Silakan. Di sini saya ingin bertanya, sempat saya baca sekilas Pak tentang materi yang Bapak kirimkan. Yang saya ingin tanyakan adalah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, apakah ada kontradiksi antara konsep pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam dengan pendekatan pendidikan kritis yang mendorong pemikiran independen, Pak? Ya, ini Naqib Al-Atas tuh kalau nggak salah dari Mesir apa dari mana dia? Nanti dicari ya. Tokoh pendidikan modern nih. Ya. Jadi karena dia Muslim, jadi berbasisnya juga kepada nilai-nilai Islam, fokusnya kepada akhlak dan pemikiran kritis. Nah, kalau pemikiran kritis itu ya filsafat. Jadi siswa itu hari ini atau mungkin kita ketika jadi murid, ketika jadi siswa itu kan selalu cekokin sama guru. Harus begini, harus begini, harus begini. Kadang-kadang tidak boleh beda. Atau ada yang di mana itu teori pendidikan Bloom apa siapa yang mengilustrasikan bahwa satu kelas itu kan terdiri dari berapa orang, ada yang punya karakter seperti ikan, dia bisa renang, ada karakter seperti burung, mungkin dia bisa terbang, ada karakter seperti apa gitu kan. Jadi kita juga sebagai guru harus paham karakter siswa yang kita ajar, sehingga tidak boleh disamaratakan. Mungkin ada anak yang cepat menghafal, mungkin ada susah menghafal. Mungkin dia ketika dikasih pelajaran matematik karena dia mungkin kritis dan cepat ini nangkap bisa dia menyelesaikan. Ada juga yang susah kan mengerjakan matematik. Tapi ada juga siswa yang mungkin cepat dia hafalan. Ada juga yang tidak cepat hafalan. Nah, di sini kita harus bijak sebagai pendidik kayak begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita digeneralisasi harus begini, harus begini. Itu menjadi beban. Dan saya juga waktu mondok itu, kalau sudah hafalan saya agak berat juga. Tapi kalau untuk menjelaskan atau menerangkan saya bisa. Tapi ada juga kawan saya yang hafalannya bagus, tapi kalau sudah disuruh menjelaskan dia agak mandek. Nah, di situ harus arif kita sebagai pendidik. Terima kasih Pak Ali. Silahkan yang lain. Izin bertanya lagi Pak dosen. Boleh nggak apa-apa. Ini kita mempraktekkan Merdeka Belajar. Ya, materinya sudah dikasih, tinggal dibaca, dan silahkan kita mendiskusikan materi yang sudah ada. Ya, Pak Ali, ini silakan. bagaimana metode pembelajaran interdisipliner yang didorong oleh Zainuddin Sardar bisa diterapkan di sistem pesantren yang cenderung fokus pada ilmu agama saja, Pak? Ziaduddin Sardar, kalau nggak salah orang ini nih, orang Parsi, orang Parsi itu Iran. Ya. Pendekatan kritis dalam pendidikan. Nah, ya itu bisa diterapkan. Tadi pertanyaan bisa tidak diterapkan di pesantrennya? Ya, pertanyaannya gitu. Yang ini Pak, yang bagian interdisipliner Pak.
Ya, dia mendukung pendekatan interdisipliner dalam pendidikan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Ya bisa saja tergantung gurunya kan, ya kan. Nah di sini guru itu kan apa namanya seni jadi guru tuh. Jadi harus punya nilai seni dan tidak ada metode yang terbaik. Ya, apa tuh dalam bahasa Arab tuh metode at-thoriqah ya. At-thoriqah ahamu minal maddah, al-maddah ahamu minal ustad. Ya kan? Jadi at-thoriqah itu lebih bagus daripada madahnya. Madahnya juga ahsanu minal mudarris. Jadi sebetulnya kuncinya guru. Mau pakai disiplin apa, mau pakai metodologi apa. Nah, disesuaikan dengan lingkungan dan karakter siswa kita. Mau interdisipliner nanti digabungkan dengan berbagai ilmu pengetahuan, silakan, ya kan? Tapi kita lihat situasi dan kondisi sekolah kita. Kan ada sekolah yang apa namanya mungkin secara fasilitas mumpuni, ya kan? Ada kalau di kelas-kelas mungkin ada sekolah klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C kan kayak begitu. Atau mungkin kelas D. Kalau kelas D mungkin kalau klasifikasi agak bawah kan kalau kelas D mungkin kan dari fasilitas tidak mumpuni, dari tenaga pengajar seadanya, eh, apa input siswanya juga seadanya kan kayak gitu. Tapi saya optimis karena apa? Itu ada banyak pengalaman saya di YouTube, buka YouTube di mana. Jadi orang-orang hebat, pelajar-pelajar hebat itu ternyata ya, Muhammad dimatikan dulu itu ya. Ya. Nah, orang-orang hebat dan orang-orang yang kebetulan juara matematik atau apa gitu kan dari berbagai pengalaman yang saya buka di YouTube itu ternyata bukan dari kota-kota besar dan sekolah-sekolah mahal, sekolah elit, sekolah apa. Ada banyak, ya kan, bukan merendahkan orang tuanya. Ada orang tuanya biasa aja bisa sampai, apa namanya, bisa sampai sekolah di luar negeri S3, S2. Saya lihat ada yang di Australia, ada yang di sekolah juga di Harvard gitu kan. Tapi orang tuanya ya biasa aja. Nilainya waktu SD sampai S1 juga biasa aja, tidak cum laude, tidak apa. Tapi mereka bisa dan hasilnya malah memuaskan. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai seniman. Guru itu seniman sebetulnya. Ya. Jadi kalau mendudukan sebagai seniman itu nanti lingkungannya juga enak. Nah, kan ada guru yang datang mungkin muridnya sudah takut. Kan kayak begitu. Tidak dekat dengan itu. Jadi harus punya jiwa seni, membaca juga lingkungan sekitarnya, terus membaca juga karakter murid-murid kita sebetulnya dia miliunya kemana gitu kan. Nah harus menangkap itu. Karena sekali lagi bukan karena fasilitas, bukan karena apa, banyak lahir orang-orang hebat bukan dari kota-kota besar dan bukan dari sekolah-sekolah mahal. Kalau mungkin mau dicontohkan, Mendiang Habibie juga sekolahnya di Parepare, sekolah SD nggak jelas, mandi di apa tuh sungai dengan kawan-kawannya, tapi dia jadi orang pintar, jadi orang hebat, terkenal di dunia. Mungkin itu salah satu fenomena yang kita tahu. Dan banyak yang lain lagi. Anak-anak sekarang yang generasi Z yang serius itu banyak itu yang sekolah-sekolah di luar negeri. Karena mungkin dia otodidak dan dia bukan dari kalangan-kalangan orang-orang hebat secara ekonomi dan sekolahnya juga bukan sekolah elit yang mahal. Itu mungkin Pak Ali, silakan.
Yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa Eh, ini? Pak Hairul Mutakin dari Pekalongan. Ya, Hairul silakan. Yang lainnya ditutup, dia ada suara anak-anak. Ya, Hairul. Mas Hairul silakan. Ini terkait dengan sistem pendidikan kita itu kan ada pendidikan Barat dan pendidikan Islam ya. Mm-mm. Apakah mungkin kiranya untuk menggabungkan dua sistem pendidikan tersebut? Sudah. Ya hari ini sudah ada, ya kan. Jadi sebetulnya sih dikotomi itu kan sudah tidak ada sebetulnya, tapi ada juga yang mendikotomikan, ya kan. Sebetulnya ilmu itu apa sih yang tidak Islami? Nah, ilmu sebagai alat. Ilmu Islam juga kalau kitanya pinter agama, tapi ilmu sebagai alat dipakai maling kan haram juga. Ilmu agamanya tinggi dan lain sebagainya hebat gitu kan. Dipakai nipu orang juga kan itu berarti orang bodoh bukan orang hebat. Kenapa orang korupsi, orang nipu itu dibilang orang bodoh? Karena dia tidak berpikir panjang bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya menanggung beban malu. Atau mungkin dia merasa bertanggung jawab karena pintar, mau nipu dan lain sebagainya untuk mensejahterakan keluarganya. Ada dua versi. Karena sayang sama keluarganya, mungkin untuk beli mobil, beli apa ya korupsi lah. Iya kan? Tapi ada juga versi lain. Orang korupsi itu ya orang bodoh karena tidak apa? Tidak berpikir masa panjang. Namanya jadi jelek, keluarganya jadi jatuh, dan lain sebagainya. Jadi kalau pendidikan tadi antara Barat dan Timur, saya kira sudah selesai. Di Barat juga kan ada pendidikan karakter, ada pendidikan akhlak, di kita juga ada pendidikan akhlak dan karakter. Mungkin ada beberapa kajian di negara-negara tertentu yang maju, malah akhlaknya mungkin kadang-kadang lebih digunakan daripada di kita sebagai mayoritas muslim. Ada kajian dari Abduh atau siapa pemikir muslim itu, dia dulu kuliah di Prancis. Dia bilang begini, saya tidak lihat muslim di Perancis, tapi saya lihat Islam di Perancis. Saya balik ke Mesir, saya lihat umat Islam di Mesir, tapi saya tidak lihat Islam di Mesir. Contohnya dia begini, waktu landing di sana, sudah gitu eh, baca koran, dulu kan masih koran ya. Tukang korannya nggak ada, korannya ada aja ditumpuk kayak begitu. Jadi orang beli koran, uangnya langsung ditaruh, kalau mungkin ada kembaliannya mengembalikan sendiri berapa dihitung. Nah kata dia, kalau di Mesir ini sudah hilang semua katanya duitnya dengan korannya, kayak begitu. Jadi kadang-kadang tergantung kepada negaranya, tergantung kepada individu masyarakatnya kan kayak begitu. Nah kalau kita bandingkan dengan sebetulnya sih dualisme pendidikan kayak begitu, kayak sudah tidak ada di pesantren juga sekarang banyak umum, banyak. Sebetulnya sih tidak ada umum, tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama, ya semua ilmu ya sama lah, kan kayak begitu. Dan semua ilmu itu untuk alat, untuk hidup di dunia, dan bekal di akhirat gitu aja. Cuma ilmu juga sebagai alat bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita pintar dipakai untuk guna benar ya rusak lah, kan kayak begitu. Ya, jadi tidak ada lagi sebetulnya dualisme pendidikan kayak begitu hari ini. Apalagi sekarang ini kan zamannya zaman teknologi mutakhir, siapapun bisa mengikuti perkuliahan atau memperdalam ilmu apapun lewat YouTube dengan orang-orang pilihan yang kita tahu. Kalau mungkin sejarah, kalau saya sejarah mungkin bisa masuk YouTube Anhar Gonggong, ya kan dia ahli sejarah dan saya paham betul siapa dia, gitu kan latar belakangnya dan lain sebagainya. Kalau filsafat mungkin saya ke Dr. Pais atau Kartanegara dari UIN Jakarta, suka ikut diskusi atau webinar atau apa kayak begitu. Atau mungkin kalau pikir saya siapa, kalau tafsir mungkin saya Quraisy Shihab, kayak gitu tinggal pilih-pilih aja sebetulnya.
Ya, terima kasih Pekalongan. Silahkan yang lain. Saya Pak dari Depok Pak. Depok. Ya, silakan Depok, tetangga Jakarta. Ini Pak apa namanya eh kan kalau di dalam hakikat pendidikan Islam itu kan kita ada namanya tawazun ya Pak ya, tawazun. Jadi keseimbangan. Itu kita sebagai pendidik ya, terutama semua di sini rekan-rekan mahasiswa itu kan sebagai pendidik itu punya keharusan ataupun punya kewajiban itu ya Pak ya untuk membentuk anak-anak itu berkhidmat kepada akal dan ilmunya. Tetapi yang menjadi tantangan besar itu bagaimana ketika misalkan ilmu yang disampaikan atau kognisi yang diberikan kepada mereka itu bisa selaras dengan amalnya, dengan ya diamalkan ataupun akhlaknya. Kadang-kadang ada istilah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu kan indikasi di mana ilmu itu hanya di meja saja, di meja sekolah, tapi di luar itu kita tidak bisa memantau. Kemudian juga akankah 100% itu akan diamalkan, akan dibentuk gitu. Itu Pak, kira-kira gimana itu Pak? Ya, dalam agama itu tidak ada pemaksaan. Ya kan? Kalau mau, Nabi Muhammad itu kalau mau pamannya, siapanya harus muslim, tapi langsung ditegur Tuhan. Urusan itu urusan aku, kata Tuhan. Anda cuma punya hak dan kewajiban untuk menyampaikan saja. Guru juga begitu, ya kan? Menyampaikan ini yang baik, ini yang jelek, dan lain sebagainya. Tidak punya hak untuk memaksakan kehendak bahwa si A harus begini, si B harus begini. Kayak begitu. Nah, itu Nabi aja ditegur, apalagi hari ini melanggar HAM itu. Ya, nanti dia harus milih sendiri. Kayak begitu. Kita menyampaikan aja, apalagi sekarang ada guru yang kurang baik sama murid yang bisa dilaporkan, gurunya dipecat. Guru sebagai seniman, ya ajarkan aja, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, kita merdeka. Cuma merdeka itu kan ada konsekuensi. Pak, saya mau merdeka. Nah, ini obrolan gitu kan, bukan di kelas atau bukan di sekolah, obrolan remaja lah. Ada remaja datang diskusi, Pak saya mau merdeka, silahkan merdeka. Apa merdekanya? Saya mau merdeka ngerokok berapa bungkus gitu kan, ya silahkan, ya kan. Resikonya apa? Sakit jantung. Pak saya pengen merdeka lah, mumpung muda apa, mabuk-mabuk. Ya silahkan mabuk-mabuk, nanti kan sakitnya, kan kayak gitu. Pak saya mau merdeka ini silahkan. Semua merdeka, kemerdekaan itu ada konsekuensinya. Iya kan? Apapun ada konsekuensinya. Dikira merdeka tidak ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Kayak begitu. Jadi tidak ada orang merdeka 100% itu. Setiap kemerdekaan ada konsekuensinya. Saya mau merdeka apa? Kan kayak gitu. Paham? Ya, jadi tidak boleh kita juga memaksakan kehendak. Katanya kan gitu, tapi kita memaksakan kehendak tidak bisa. Tapi mungkin dalam Islam kan sebagai guru kan kita juga kalau yang bertanggung jawab, yang paham dengan agama, kan ada nilai-nilai spiritual. Mau ngajar, kita juga berdoa, setelah ngajar berdoa, nanti setelah sholat 5 waktu dan lain sebagainya, mungkin mendoakan anak didik kita. Kan gitu. Jadi ada jalinan batin kayak begitu yang orang tidak tahu. Kalau ngajar kalau ngajar hanya sebatas transfer ilmu kan gampang. Jadi ada nilai spiritual yang tadi yang orang tidak tahu. Makanya kadang-kadang ini anak dulu waktu sekolah kok modelnya kayak begini, ininya kayak begini, tapi sukses. Nah itu mungkin ada namanya jalinan spiritual yang didengar sama Tuhan langsung dan didengar sama doa-doanya sehingga dia sukses. Jadi kesuksesannya itu bukan dari nilai-nilai yang tadi nilai-nilai
angka-angka yang ada di sekolah, tapi nilai spiritual yang masuk kepada dirinya. Itu saya kira. Silakan yang lain. Iya, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa duluan? Saya dulu ya Pak Budi. Ini Pak, saya Irfan dari Magelang. Ingin menanyakan ini tentang paradigma tokoh-tokoh pendidikan Islam klasik. Di situ tertulis dari Imam Al-Farabi. Beliau di situ menjelaskan tentang peran pemerintah itu juga penting dalam menyediakan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Sebenarnya idealnya itu peran pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang ada di Indonesia ini seperti apa, Pak? Kesan saya kok kalau di Indonesia ini kalau pemerintahnya terlalu dalam masuk terlibat dalam pendidikan itu kok kayak gimana ya? Kayak itu Pak, tiap ganti sudah jadi tanda mungkin atau jadi ciri, pokoknya ganti presiden juga ganti kurikulum, ganti pendidikan, yang jadi imbas kayak malah guru-gurunya jadi harus gimana, apalagi urusan administrasinya. Dan mohon Pak penjelasannya. Terima kasih. Ya, ini karena kita ini negara berkembang, kadang-kadang perlu inovasi gitu kan. Mungkin kebetulan 5 tahun ini selesai, mungkin pada waktu 5 tahun jabatan presiden hari ini, mungkin inovasi pendidikannya seperti ini pas ganti presiden lagi, ada kemajuan lagi kan setelah 5 tahun, mungkin bagi pemerintah ini harus ganti, ya kan, inovasi baru, jadi kurikulum baru. Memang semuanya juga mengalami seperti itu, termasuk dosennya, jadi disibukkan dengan administrasi. Cuma ya kita kan harus mengikuti pemerintah sebagai payung hukum dan dia yang membiayai kita. Nah, persoalan yang tadi di negara kita bagaimana, kita kembali lagi kalau negara kita kan negara paling luas, ya kan, paling luas, negaranya pulau-pulau, jadi negara di dunia yang paling luas, dibelah sama lautan, dibelah sama apa gitu, hanya Indonesia, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa bersatu. Coba kalau punya duit main ke Eropa, dari Jerman sampai ke Inggris sampai ke mana itu kan daratan semua, sehingga bisa naik kereta. Kalau di Indonesia, orang Sumatera mau ke Sulawesi gimana? Loncat, ya kan? Orang Jawa mau ke Sumatera loncat, orang Jawa mau ke Kalimantan loncat, kan nggak bisa. Nah, sehingga pendidikan kita ini kadang-kadang tidak merata dan lain sebagainya. Pemerintah itu hanya menangani pendidikan yang negeri. Kadang-kadang yang negeri itu juga kan tidak bukan pilih kasih kadang pemerintah itu kan kadang-kadang membantu yang sudah maju, contoh SMA 1, 2, 3 yang favorit itu selalu dibantu gitu kan, dari berbagai fasilitas pengajaran dan lain sebagainya, tapi SMA yang 11, 12-nya kan ya tumbuh tidak berkembang tidak kan. Nah, harusnya sudah ada keadilan yang kayak begitu. Kalau yang sudah maju ditinggalkan mandiri. Makanya sekarang universitas juga kayak gitu, ada istilah BLU, Badan Layanan Umum. Jadi silahkan universitas mengembangkan diri. Nih pemerintah hanya membantu sekian, cari uang sendiri, buat hotel, buat transportasi, buat apa, untuk mencukupi tenaga pengajar dan kebutuhan universitas itu sendiri. Nah mungkin kalau SMA saya kurang tahu nih sudah ada BLU nggak, kan kayak begitu. Nah seperti itu, kalau kurikulum ya kita harus mengikuti pemerintah. Nah fasilitas dan lain sebagainya mungkin hanya 20% kan dari pemerintah itu kan. Belum lagi yang bocor-bocor di jalan dan lain sebagainya. Pendidikan itu kan. Ya. Mungkin kembali lagi kepada sumber daya manusianya. Sebetulnya Indonesia tuh sumber daya alamnya hebat, ya kan.
Tapi banyak negara yang tidak punya sumber daya alam yang hebat, tapi mereka kaya. Contoh Singapura. Singapura kan nggak punya apa-apa. Dia hanya punya otak. SDM-nya hebat, melebihi orang Indonesia. Jadi Singapura kan maju. Ya, coba negara-negara mana yang tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia tapi maju? Karena akal pikirannya dioptimalkan. Atau mungkin Indonesia sih enak untuk istirahat, sejuk, tidur, gitu kan. Makanya ada yang mengartikan apa itu di lambang negara yang ada Pancasila itu kan. Lambangnya kan padi, kapas gitu kan. Apa coba? Kan ada yang ingat, yang menempel di burung Pancasila itu apa? Coba. Yang di lambang negara itu kan di Pancasila ada, di burung itu kan ada padi, kapas, Beringin. Beringin, satu-satu coba. bintang, Nah, pohon beringin. Pohon Banteng. beringin itu kan adem itu kan. Pohon beringin itu rindang, terus buahnya kan kecil-kecil, jadi enak untuk ngadem. Nah, terus di atasnya kalau mau maghrib itu katanya waktu saya ngaji itu, jangan lewat situ, ada pohon beringin, nanti di dalamnya banyak genderuwo. Nah, kan kayak gitu. Nggak tahu genderuwo apa itu di pohon beringin. Nah, setelah pohon beringin apa? kepala banteng, Pantai. Nah, kepala banteng. Kepala banteng ini kan suka ngamuk. Apalagi banteng yang di mana tuh? Di negara mana yang suka diadukan itu? negara Konoha, Ya, Spanyol, itu. Ekuador, Ya kan. Matador. Setelah banteng apa? Pantai. banteng, rantai, padi, dan kapas. Kalau sudah lapar, kita makan. Kalau sudah makan, ada kapas, tidur. Nyenyak kan? Jadi tidak mikir. Kayak gitu. Udah salah terjemahkan sendiri-sendiri. Udah dewasa. Ini lambangnya ini, berarti kita tidur. Lambangnya rantai, ya udah nggak usah kemana-mana. Tinggal aja di sini kan kayak gitu. Jadi kembali lagi, ya mungkin Allah, bukan mungkin ya, Allah sudah menciptakan negara dengan berbagai pembagian, dengan berbagai isinya, tapi ya memang negara Indonesia sih negara surga. Karena saya pernah ke negara paling tidak ke Malaysia, memang Indonesia ini paling enak. Negara paling enak, paling bebas. Contoh kebebasan yang nyata itu di Indonesia. Kalau naik motor atau mobil lampu merah sudah merah, terabas. Ya. Kan kayak gitu, bebas sekali. Tahu macet, masih kejar-kejaran kiri kanan, klakson di mana-mana. Nggak ada di negara lain tuh. Indonesia sih bebas saja. Negara paling asik di dunia. Maling boleh. Iya kan? Tidak pernah ditangkap. Yang ditangkap kan orang-orang kecil aja. Bisa bonyok gitu, yang kecil. Kan kayak gitu. Ya. Contoh aja gampang, disiplin di jalan kayak gitu. Mana ada di negara lain klakson dot kayak gitu. Ya ada. Hanya di Indonesia aja. Pokoknya lampu merah masih ada waktu, tabas saja udah. Kayak gitu. Itu contoh manusia tidak disiplin. Padahal terpelajar semua orang Indonesia. Yaitu SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya. Jadi ternyata sumber daya manusia itu bisa mengalahkan sumber daya alam. Karena orang-orang yang tidak alamnya tidak bagus, banyak negara yang maju. Nah kalau kita sumber daya alamnya hebat, jadi memang kita nganggur aja dikasih duit sama pemerintah. Kan enak. Apa namanya itu? Bansos lah. Iya kan? Bagi yang tidak punya kerjaan dikasih bansos. Ya enak tidak punya kerjaan daripada kerja kan. Kasih bansos. Ya silahkan yang lain. Selesai Depok, Irfan. Assalamualaikum Ada lagi yang warahmatullahi lain? wabarakatuh. Ya silahkan Budi. Oke, dari Lombok. Izin bertanya, bukan bertanya sini ya. Ada diskusi Apa istilahnya? aja. Iya, Menanggapi komentar bebas saja. oke. Intinya
saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bapak tentang yang saya ungkapkan ini. Boleh. Ungkapannya adalah mengapa setiap kemudahan melahirkan kekuatan atau semangat. Mohon maaf. Mengapa setiap kemudahan melahirkan kemalasan? Setiap kemalasan melahirkan kemiskinan. Setiap kemiskinan melahirkan semangat. Setiap semangat melahirkan kekayaan. Setiap kekayaan melahirkan kemalasan. Terus muter itu, Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapan seperti itu? Dan ini yang kedua adalah saya mau izin ini, Pak. Kira-kira waktu ini boleh saya izin untuk pergi Jumatan karena bagian timur sudah ini. Sudah Jumatan boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi itu dulu. Ya, nanti saya bahas dengan kawan-kawan yang di bagian tengah dan barat. Silakan, nggak apa-apa meninggalkan ini. Ya. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Saya juga izin Pak dosen. Di mana? Dari Bali, Pak. Sudah. Silakan. Ya, yang Indonesia Timur nggak usah izin lagi, silakan sholat Jumat. Terima kasih, Pak. Ya, yang bagian tengah aja. Ya, silakan ditutup, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, tadi dari pertanyaan Budi itu adalah sunatullah, ya kan. Kalau dalam bahasa Jawanya yang kemarin kita terangkan itu dari Ronggo Warsito, itu hidup kan putaran kayak seperti roda, ke bawah, ke atas, ke tengah. Cuma yang paling tidak enak kalau rodanya mati. Jadi yang di bawah terus, yang di tengah-tengah terus, yang di atas enak di atas terus. Nah, bagaimana sekarang kita memutarkan roda itu supaya berputar sehingga yang yang tengah bisa ke atas, yang bawah bisa ke tengah, yang atas bisa ke bawah, jadi ada gantian kayak gitu. Itu sunatullah. Nah, di Indonesia seperti itu yang ada dalam istilah Jawa itu kan kala tidak, kala subah, kala bendu kayak gitu. Kalau dalam Ibnu Khaldun juga ada istilah kayak gitu juga. Jadi setiap ilmuwan punya istilah masing-masing kayak begitu. Jadi yang tadi malas dan lain sebagainya, malas memang kata Pak Harudin Faiz, gimana Pak saya harus ini, harus rajin, harus pintar ini. Ya jangan malas, itu aja. Kan persoalannya kuncinya satu, jangan malas. Ini persoalan kita kan persoalan malas. Anak-anak hari ini kan anak-anak pemalas semua. Bukan semua lah. Paling tidak banyak generasi Z ini malas karena punya HP. Mandi telat, makan telat, sholat telat, ngaji telat. Kan kayak gitu. Anak-anak sekarang kan kayak gitu. Diurusin sama orang tua harus begini, enggak juga. Nanti kan kayak begitu. Jadi memang HP ini termasuk alat, jadi bagaimana menggunakannya, harusnya sih anak-anak kecil itu kan tidak bisa menggunakan HP semaunya, harus ada batasan. Cuma batasan juga kan nggak berlaku. Saya buka filenya Ronaldo. Ronaldo itu orang miliarder itu kan, orang kaya, punya jet pribadi, rumahnya luas dan lain sebagainya. Anaknya itu tidak boleh main HP dan nurut. Anak orang kaya itu nurut. Kadang-kadang anak orang miskin, anak orang pertengahan ini yang tidak nurut. Mau dewek. Nah, kebanyakan ini orang-orang kelas menengah, orang-orang miskin, maunya sendiri aja, tidak nurut sama orang tua, tidak nurut sama guru, tidak nurut sama, itu penyakit. Ronaldo yang miliarder, mobilnya hebat-hebat, ya pemain sepak bola itu, dianya sendiri disiplin. Tubuhnya tidak ditato kayak pemain bola lain. Dia juga tidak pernah mabuk-mabukan, minum. Jangankan mabuk-mabukan, minum soda aja nggak mau, dia nggak boleh. Anaknya mau minum soda itu langsung dibuang. Ini bukan minuman sehat. Itu Ronaldo yang duitnya miliarder, yang punya kapal pesiar, yang punya kapal jet pribadi,
yang mobilnya itu berapa puluh dan mahal semua, bisa mendisiplinkan anak, dan anaknya mau. Nah, anak-anak kita kan kita kaya tidak, anaknya juga pinter tidak, anaknya nurut juga tidak, kan masa depannya gimana? Kan kayak begitu. Jadi kadang-kadang kita kan susah. Sudah kitanya miskin, anaknya tidak disiplin, kan kayak begitu. Hancurlah masa depan Indonesia. Kayak begitu. Kerjaannya main HP terus, mending kalau main HP-nya HP keilmuan. Cuma HP ngobrol, HP nge-game, kan kayak begitu. Nah, ini budaya-budaya yang akan menjerumuskan bangsa Indonesia ke depan tidak maju. Sehingga SDM-nya kalah lagi sama negara Singapura, SDM-nya kalah lagi sama Malaysia, kan kayak begitu. Sehingga kita dijajah terus. Kapan merdekanya? Kerjaan cuma main HP aja dari pagi, siang, sore, malam. Ya, terus silahkan. Tadi siapa? Yang dari Bali sama dari mana tadi? Dari NTB. Udah mulai sholat ya, karena beda 1 jam. Silakan dari Jateng dan dari Barat, Jawa Barat. Silakan Bu, siapa yang mau tanya? Ya, siapa? Ibu siapa mau tanya? Silakan. Bebas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa, Ibu? Saya Ibu Tine Pak Dari dari mana? Bandung. Dari Bandung Bandung. Pak. Iya, Bandung mana? Bandung di Kabupaten. Pangalengan Pak. Iya, Pangalengan ya, Bandung Ya, Selatan. banyak penghasil susu Pangalengan. Iya ya, Iya Pak. susu sapi. Ya, silakan. Yang saya baca dari materi yang Bapak berikan pada abad 12 itu kan ada pemikiran dari Ibnu Rushd yang Ibnu dituangkan Rushd. Dan ingat, Ibnu Rushd. dia Ya, ini Ibnu Ibnu Rushd. Rushd. Ya, atau Ibnu Rusdi. Ya. Ya. Ya, Ibnu Rusdi, silakan. Pemikiran politik Islam yang seperti apa yang dituangkan oleh Ibnu Rushd yang kurang dihiraukan oleh masyarakat Muslim itu sendiri, Pak? Ibnu Rushd, mana Ibnu Rushd? Yang tapi Ada justru di diapresiasi masyarakat Eropa, tapi tidak dihiraukan oleh masyarakat Muslim kita sendiri. Iya, Pikirannya iya. seperti apa begitu? Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi. Oke. Ini kalau orang Barat memang orangnya satu. Barat modern ya. Ada Barat sebelum Barat modern. Kalau Barat sebelum Barat modern itu hancur-hancuran dan rusak. Ya kan? Ada istilahnya Dark Age, apa zaman gelap. Karena Barat sebelum, sama kayak Islam. Islam sebelum Islam. Karena ada Arab tuh kan. Ada Arab Islam, ada Arab sebelum Islam. Arab sebelum Islam juga hancur-hancuran gitu kan. Nah, sekarang yang tadi siapa, Ibnu Rushd. Ada Ibnu Rushd di sini, ada, saya kirim. Rasid Zido, Al-Ghani, Al-Hadis Majid, Arkon, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ghazali, Nukaibal Atas, Hasan Hanafi. Ada yang pembahasan hari ini ada Ibnu Rushd di makalah yang Bapak kirimkan. Ada nggak? Mana? Ada nggak di makalah yang Bapak kirimkan? Ada bahasan Ibnu Rushd nggak? Tidak. Ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ibnu Rushd kalau nggak salah ilmuwan Muslim yang tinggal di Spanyol, di Barat gitu kan, di Eropa.
dan dia banyak sumbangan pemikiran untuk kemajuan Eropa. Ya, orang Eropa, orang-orang yang telah maju ilmu pengetahuannya tidak lagi berpikir ini Islam atau non-Muslim, ya kan? Sama seperti Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi kan orang Islam, tidak ada orang Islam yang menghormati pemikiran Rumi. Tapi di PBB bagian pendidikan atau apa, di Barat itu ada hari ulang tahun dan libur hari Rumi karena apa namanya penghormatannya terhadap pemikirannya. Ibnu Rus juga kayak begitu, banyak sumbangan pengetahuan di Barat sehingga Barat maju. Nah kalau di Islam salah satunya mungkin karena apa? Di dunia Islam itu agak sulit kita membawa filsafat, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, agak susah filsafat masuk ke dunia Islam. Karena dunia Islam kalau nggak salah sudah dikuasai sama fikih dengan tasawuf. Di negara-negara maju itu termasuk sampai hari ini di Prancis sama Jerman itu pendidikan SMP itu sudah dimulai diajar teknik berpikir. Nah, di negara-negara Islam, di negara-negara yang lainnya juga, kalau mungkin tingkat SD sampai tingkat apa namanya TK itu memang bagus untuk menghafal. Makanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina itu yang kemarin dijelaskan bahwa mereka umur 12 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Jadi pas SMP, SMA, terus sampai perguruan tinggi itu bagaimana teknik berpikir. Nah, teknik berpikir sampai hari ini di Indonesia kan tidak diajarkan. Itu masalahnya. Ya, masalah yang ada di Indonesia. Malah pendidikan itu kan kayak pemaksaan, harus begini, harus begini, harus begini. Itu Tina dari Bandung. Silahkan yang lain. Saya Pak ingin bertanya. Ya, Sri. Dari mana Sri? Dari Aceh Tamiang Pak. Aceh Tamiang belum ini ya, belum Jumatan ya. Masih Ya, lama Pak. silakan. Ya. Ya, Terkait dengan hakikat pendidikan Islam kan Pak. apa hakikat pendidikan Islam? Pendidikan Ya, Islam. gimana? Kan di RPS yang Bapak kirimkan terdapat lampiran tujuan. Tujuan dari Ya. pendidikan Islam itu sendiri Pak. Ya, gimana? Saya ingin bertanya, menurut Bapak, tujuan dari pendidikan Islam saat ini apakah sudah mencapai tujuan yang baik? Jikalau belum mencapai tujuan yang kita tuju, kiranya aspek apa Pak yang menghalangi daripada tercapainya tujuan pendidikan itu? Ya. Ya, tujuan pendidikan Islam. Ya. Tutup dulu. Itunya suaranya. Bukan hanya pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu semuanya bagus kan, menciptakan karakter anak bangsa untuk melestarikan kehidupan manusia yang akan datang kan kayak gitu. Nah, kalau di Islam lebih spesifik bahwa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Gimana tidak tercapai? Yaitu tergantung usaha kita. Kalau programnya kan bagus, ya kan? Kalau aturannya kan bagus, kan sama seperti itu. Kalau contoh lain mungkin contoh ya kita bandingkan, mana perbandingan. Seharusnya orang-orang yang berpendidikan Muslim atau orang-orang pejabat yang Islam, termasuk urusan haji dan lain sebagainya kan, Bapak Haji dan lain sebagainya harusnya sebagai contoh kan, ya kan? Tapi kan ada beberapa yang sebetulnya harus dijadikan contoh malah jadi seperti itu. Nah, jadi pendidikan itu kan bukan hanya di sekolah. Di sekolah kan dari mulai jam 7 sampai jam 12, hanya berapa waktu kan. Nah, anak-anak kan lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekolahan. Kan itu persoalannya. Nah, di luar sekolahan itu kan lebih bebas daripada di sekolahan.
gitu. Jadi mungkin lebih kita prakteknya bukan teorinya. Teorinya kan anak kecil juga sudah tahu yang kalau begini tidak boleh, kalau begini boleh, dan lain sebagainya. Kalau secara teori mereka sudah tahu, tapi dalam prakteknya ini yang kadang-kadang kita agak susah, apalagi di dunia digital seperti hari ini. Dan orang bebas mengakses apapun dari digital itu. Mungkin usia anak-anak hari ini lebih dewasa daripada usia waktu kita remaja. Mungkin remaja kita dulu umur 17 tahun masih malu-malu, hari ini anak-anak SD kan sudah tidak malu lagi kan berbuat apapun. Bagaimana yang kita saksikan di berita dan lain sebagainya kan seperti itu. Karena mungkin ada kebebasan dari internet, dari HP, penggunaan HP dan lain sebagainya kan. Bahkan sekarang kan kalau punya cucu atau punya anak kecil, daripada nangis kan kasih HP aja, nyanyi-nyanyi atau apa, selesai. Nah, itu jadi pembiasaan seperti itu yang lebih dominan daripada tadi kita apa yang Bu Sri tanyakan seperti itu. Jadi lingkungan itu lebih kuat. Ya. Lingkungan itu lebih kuat, kadang-kadang mengalahkan disiplin di sekolah dan disiplin di keluarga. Ya kan. Anak keluar kan kita tidak tahu kemana, apalagi anaknya banyak. Gimana mau ini? Mereka juga kadang-kadang yang remaja kan punya HP, tapi kalau di bel kan nggak diangkat. Kalau di WA tidak dibalas. Kan susah jadinya. Kalau ada apa-apa kan orang tua yang tanggung jawab, orang tua yang dipanggil. Nah itu resiko dari kemajuan teknologi hari ini. Dan teknologi juga kita harus jangan pesimis, karena dengan teknologi juga banyak kemudahan. Kalau tidak ada teknologi begini, orang Aceh gimana mau kenal dengan saya di Cirebon dan ngajar berhadapan kan? Ini kan karena teknologi kan. Nah, jadi teknologi kan hanya sebagai alat, sama dengan pisau aja yang kemarin saya jelaskan. Tergantung bagaimana memanfaatkan atau memakai teknologi tersebut. Saya kira itu Bu Sri. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Yang lain silahkan. Selain Aceh. Itu Acehnya jauh dari Masjid Raya yang kemarin kena tsunami. Ini Aceh mana Bu Sri ini? Saya di Aceh Tamiang, Pak. Aceh mana? Aceh Tamiang itu kalau ke Banda Aceh di pusat yang kena tsunami itu, Pak, sekitar 12 jam. Waduh, jauh amat. 12 jam itu apa? Pakai darat? Bus atau mobil, Pak? 12 jam. Apa bisa lama begitu? Emang jauh apa jalannya? Memang, Pak, jaraknya jauh. Oh, jaraknya jauh. Iya. Jalannya bagus. Bagus, Pak. Oh, berarti luas ya. Kalau 12 jam saya dari mulai mana? Dari mulai Merak sampai Surabaya. Nggak nyampe. Iya, Pak. Sekarang Berangkatnya jam 10 pagi, sampainya jam 10 malam, Pak. Jauh amat. Ya. Berarti perbatasan dengan Binjai. Iya, Pak. Saya dekat sama Langkat, Pak. Kalau ke Medan paling 3 jam gitu, Pak. Oh, jadi perbatasan sebelah sini ya, bawah ya? Iya, Pak. Jadi kalau ke Acehnya ke atas gitu. Ya udah. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Kapan? Yang lain silahkan. Saya, Pak. Ya, siapa? Cipto. Dari mana Pak Cipto? Saya di Tegal, Pak. Tegal. Iya. Udah mulai ngaji nih. Ya, silakan. Kita 8 menit lagi. Iya, Pak. Ya. Yang mempengaruhi khususnya di Indonesia ya, ini kaitannya dengan selalu saja kurikulum itu selalu berubah, Pak. Apa ini ada korelasinya dengan konteks kemajuan zaman, Pak? Karena kalau kita yang dijadikan aja ya, misalkan sekedar kemarin belum lama kita
suruh menggunakan kurikulum 13. Lah kita sendiri sebagai pendidik belum final untuk melaksanakan itu, bahkan kerepotan lah. Nah, ini belum lama lagi nanti kita menerapkan kurikulum merdeka. Ini sebenarnya perubahan kurikulum ini apa ada korelasi apa hubungannya dengan kemajuan zaman, Pak? Gitu, Pak. Jadi ini ada istilah bahasa Arab itu at-tariqah ahsanu minal madah, al-madah ahsanu minal mudaris. Jadi mau kurikulumnya berubah, mau aturannya berubah, itu yang paling penting itu gurunya. Karena guru itu sentral. Apapun mau berubahlah, mengikuti sesuai zaman dan keadaan dan tuntutan dan kebijakan. Tapi semua itu kembali kepada guru yang tadi at-tariqah ahsanul minal madah. Metode ya madahnya materinya lebih bagus. Tapi materi dengan kurikulum dan lain sebagainya itu malah lebih bagus daripada gurunya. Kalau gurunya hebat, insya Allah mau ganti berapa kali juga dan lain sebagainya juga, pembelajaran akan sangat lebih bagus dan banyak variatif dan akan lebih bagus dan lebih bagus. Kalau kurikulum itu kan cuma pijakan aja. Nah, kurikulum ganti, seumpama sekarang ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulumnya yang ganti itu apa aja sih, sub-subnya tinggal dibaca aja, oh ini substansinya, ini yang ganti, ini yang ganti. Nah, tinggal kembali kepada guru dengan dosen sebagai tenaga pengajar aja. Kalau guru dengan dosen sebagai tenaga pengajarnya ahsan, itu lebih baik gitu kan, lebih baik dari materi dengan kurikulum, pengajaran akan berhasil gitu aja. Kan gitu. Jadi kembali lagi ke SDM, sumber daya guru dengan sumber daya dosennya. Nah, kalau itu kan cuma acuan aja. Alat kurikulumnya ganti, ya udah ganti, apa sih yang digantinya? Ya kan? Persoalan apa aja nih, dibaca satu hari juga selesai. Kita stabilo, oh ini selesai kan. Nah, tinggal kitanya aja mempraktekkan itu. Nah, substansinya sih ngajar berhasil, pendidikan berhasil itu semuanya bukan ke kurikulum, bukan kepada substansinya, tapi lebih kepada para gurunya, bagaimana menyampaikan apa yang tertera di kurikulum dengan apa yang tertera di objek kajian atau substansi inti dari pengajaran pendidikan yang ada di negara kita, gitu aja. Kalau gurunya hebat, kalau dosennya hebat, insya Allah semuanya juga bisa hebat. Sekarang ini mungkin kadang-kadang lari dari tanggung jawab, apalagi sekolah jarak jauh, apalagi seperti ini. Kalau yang seperti ini dewasa kan bisa menjelaskan, bisa mendengarkan. Kalau anak-anak yang mungkin kuliahnya semester sekian, terus anak SMA dan lain sebagainya, kadang-kadang sekolah jarak jauh ini kan dipakai mainan kayak begitu. Itu Mas yang dari Tegal. Jadi kembali lagi kepada guru, kembali lagi kepada dosen, tanggung jawab, ya sumber dayanya bagaimana, sumber daya pendidikannya, sumber daya sebagai pendidik, tanggung jawab sebagai pendidik. Ya. Kalau urusan kurikulum sih itu sebagai alat saja, alat guidance, guide bukan buat kita. Silakan. Izin Ini ya 3 menit lagi. izin bertanya Bapak, Ya. bagaimana caranya pendidikan Islam itu sendiri membentuk keseimbangan pengembangan ilmu duniawi dan ukhrawi dalam menciptakan individu yang berakhlak, yang beriman dan juga bertanggung jawab secara sosial. Terima kasih. Tujuan idealnya memang itu kan dari Al-Quran dan hadis. Ya, pakemnya kan ada bahwa umat Islam tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, umat Islam harus toleran kepada siapapun. Itu sudah ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang prakteknya kan tidak bisa 100% cita-cita ideal yang tadi Ibu tanyakan.
Kan kayak begitu. Kadang-kadang jangankan toleransi kepada orang lain, kadang-kadang kita toleran kepada keluarga sendiri, toleran kepada diri sendiri juga tidak ada kan. Kadang-kadang manusia itu kan pengen dipahami tapi tidak mau memahami orang lain. Kan kayak begitu. Jadi akhirnya egois. Seperti itu. Jadi yang tadi Ibu tanyakan itu, ideal pendidikan ideal umat Islam memang seperti itu dan pengennya seperti itu. Tapi dalam praktek di lapangan kan agak susah juga. Apalagi hari ini dengan teknologi modern seperti ini kan, ya tergantung manusianya kembali lagi kan. Ya, gitu. Jadi pendidikan yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Karena dunia kan majroah juga, bagaimana kita menanam. Kalau di dunia menanam baik ya di akhirat insya Allah baik. Kalau di dunia yang menanam jelek kan di akhiratnya juga jelek. Jadi akhirat itu kan tergantung dari copy paste kita hidup di dunia. Kayak gitu kan. Jadi tidak mungkin kan kita ujug-ujug orang yang copy paste kita, perbuatan kita di dunia buram masa di sana terang kan nggak bisa. Menurut matematik kan gitu, menurut apa akal sehat kan seperti itu. Kayak begitu. Seperti itu Bu, idealnya seperti itu pengennya, tapi kan prakteknya agak susah juga. Ya. Iya, Pak. Nah, kan. Terima kasih, Bapak. Ibu dari mana? Dari mana Bu? Saya dari Sampang, Madura. Widih, jauh aman. Nah, Sampang Madura saya dari ini lagi S3 di Muhammadiyah Malang. Ada juga yang dari UIN satu kelas UIN Madura kan. YIN apa UIN Madura? YIN ya? YIN Madura. Yang di Pamekasan itu, Pak? Iya, satu. Terus yang dari Surabaya juga ada. Pernah sekali sih, lewat mobil terus ke jembatan. Dari jembatan dari Surabaya lurus, terus belok kiri, lurus ke sana ada masjid Pamekasan teh. Kalau kiri dari Suramadu itu Bangkalan, Pak. Oh, Bangkalan. Iya kan dari Suramadu kan, dari Surabaya lurus itu kan, kita ke jembatan, terus nyampe ke Madura belok kiri, nanti kan lurus itu ada masjid ya. Bangkalan itu. Iya, Pak. Jadi ada berapa YIN di Madura? Kalau IAIN itu ada satu di Pamekasan. Oh, yang dari dulunya bergabung sama UIN Surabaya ya, sekarang udah berdiri sendiri. Iya. Iya. Ibu di mana? Di SD ya? Di SD, di MI, di Aliyah apa di mana? Ngajarnya? Di madrasah, Pak. Di madrasah. Ya. Ya, terima kasih dari Madura. Ya, Waktunya udah lebih nih. Ya, mau pada Jumatan ya. Ya, kita siap-siap Jumat. Yang laki-laki siap-siap Jumat dari bagian tengah, bagian barat juga. Pertemuan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. PJ-nya nanti absennya di hari besok aja. Tadi sudah screenshot. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal ibadah bagi kita, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk bekal kita dan anak-anak kita. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tinggal ya. Terima kasih. Ya. Wilujeng Jumatan.